Pemirsa, saya dan editor channel Mas Heri Teguh Wiono hadir di dalam konten ini kali ini di suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai wacana dihapuskannya skripsi tesis tanpa publikasi untuk S3, sehingga kita semakin bisa memahami persoalan yang sebenarnya. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Hamid Hasan, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto. Mudah-mudahan semuanya kalian sehat, walaupun kelihatan Pak Yanto agak kurang. Ya, saya ngantuk. Sebenarnya sudah sehat. Doakan mudah-mudahan sehat. Nah, mudah-mudahan ini ngobrol ini tidak sambil tidur, Pak Hamid. Ya, oke lah, Pak Hamid. Kita kan mendengar rencana menteri, bahkan sudah diumumkan menjadi skema Merdeka Belajar yang keberapa itu, harusnya ke-27 atau berapa ya, ini sejak dulu itu. Ini tentang penghapusan skripsi, tesis, dan publikasi untuk S3. Gimana ini sebetulnya? Ini berkah atau musibah, Pak Hamid? Ini, Pak Hamid. Iya. Sebetulnya kalau yang saya baca, bukan menteri menghapuskan skripsi, tesis, dan disertasi, tidak. Tapi menteri lantas menyerahkan tanggung jawab itu, keputusan itu pada universitas yang mengambil alih. Jadi dengan demikian pengalihan tanggung jawab dari kementerian kepada universitas. Silakan universitas menentukan mau pakai skripsi atau tidak, mau pakai tesis atau tidak, atau bentuk lainnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tadi Pak Yanto sudah mengatakan mengenai kurikulum merdeka atau kampus merdeka, itu kan akan ke sana ujungnya. Karena nanti rektor itu juga akan tidak bebas dalam berpikir, tidak bebas dalam menentukan. Nah, sementara kan ada yang 40 SKS di S1 itu yang bekerja magang itu. Nah, dia laporan-laporan dari itu bisa dianggap sebagai satu pengganti skripsi. Sana kan arahnya yang saya baca begitu ya. Sehingga dengan demikian ya, skripsi nggak perlu lah, karena ini sudah akan jadi persoalannya adalah ketika laporan magang itu berkenaan dengan bidang studinya, barangkali masih oke-oke gitu kan. Tapi kalau umpamanya bidang studinya katakanlah ekonomi, dia magangnya umpamanya bukan di perusahaan, tapi di tempat lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi, ini bagaimana? Umpamanya orang dari sejarah, umpamanya dia bekerja di bengkel, kan boleh. Karena menteri sini mengatakan tidak perlu ada kaitannya dengan prodinya. Nah, laporan tentang bengkel itu bisa dia bikin sejarah bengkel gitu. Jadi kan Ya, ya. ini satu persoalan besar. Memang kalau kita lihat di beberapa negara ya sedikit alami, ada yang memang membebaskan skripsi, dan inisiatif ini juga dulu-dulunya juga iya. Saya kira waktu Pak Yanto sarjana muda itu kan juga belum ada kewajiban membuat skripsi. Paling tidak pada masa saya belum ada kewajiban membuat skripsi. Ya. Walaupun setelah Dokter Andes itu membuat tesis gitu kan seperti. Ya, Nah, zaman. di beberapa negara kan ada jalur khusus, ada jalur yang tuntas ini kan tidak membuat skripsi juga kan. Nah, tetapi mereka punya jalur untuk membuat skripsi, membuat penelitian, sehingga masyarakat punya tamatan-tamatan yang bisa melakukan penelitian, tidak menunggu sampai doktor dulu, tetapi pada level yang lebih mudah, dan ini untuk mengembangkan suatu prinsip dan sebagainya. Jadi bukan dari segi keilmuannya, tapi dari segi yang lebih bisa apply praktis seperti itu. Nah, kita
bisa kehilangan di sana. Iya, sebetulnya kan di dulu pernah kurikulum di tempat saya di UNJ itu ada ekuivalensi. Sampai sekarang tuh juga ada ekuivalensi untuk tugas akhir skripsi itu. Tapi kenyataannya ekuivalensi yang non skripsi itu justru lebih lama itu. Karena nggak jelas standarnya toh. Nah ini nanti kalau Betul. segala-galanya itu boleh pengalaman boleh apa saja boleh standarnya gimana itu. Nah, apa yang boleh diakui itu apakah menggunakan intuisi saja. Oh ini adalah kamu pakai yang laporan ini saja yang kemarin bekerja apa magang di perusahaan misalnya garmen misalnya saja. Kira-kira ini kan. Jadi soal kan eh, kalau standarnya nggak jelas Pak Ahmed. Ya, Ya, itulah, ini kan menjadi masalah besar ya. Sementara kan skripsi itu ada SKS-nya ya. Kemudian magang itu ada SKS-nya. Nah, apakah laporan ini memang bisa menganukan skripsi itu? Nah, itu satu satu persoalan juga. Memang seperti kata Pak Yanto dulu memang ada program kita yang bisa mengekvivalensikan skripsi dan memang masalahnya di sana kan seperti itu karena kesulitan untuk ekivalensi berapa SKS beban dan sebagainya termasuk ini itu satu. Yang kedua juga perguruan tinggi harus hati-hati karena jangan pendulum itu swing ke sisi yang sangat ekstrim sehingga mereka yang senang meneliti tidak dapat tempat. Nah, hmm. ini kan satu persoalan besar Ya, ya. Jadi kedua minat itu harus, tetapi seperti kata Pak Yanto, bagi mereka yang tidak mau mengambil skripsi, mau mengambil jalur tuntas, silahkan, hanya standarnya harus jelas juga apa gitu kan seperti itu. ya, ya, Hingga dengan demikian maka kualitas itu bisa dipertahankan. ya, ya. Kalau misalnya dokter tidak harus publikasi gimana, Pak Ahmed? Itu saya kira kok Bagaimana? mengurangi bobot, mengurangi kualitas baik kurikulum ya. Oh, dokter nggak bisa melakukan publikasi. Padahal kan di negara maju itu semboyannya publish or perish kan gitu. Apakah itu memang sudah harus dilupakan? Dan kemampuan menulis itu kan penting. Bagaimana kalau menjadi seorang ilmuwan membuat proposal terhadap misalkan bagaimana mengimplementasikan sebuah teori atau teknologi tertentu terhadap penyandang dana itu kan jelas penting juga saya kira Pak Amit ya untuk latihan itu. Justru itu memang kita bisa pahami tidak semua bidang studi itu katakanlah semudah itu diganti tanpa dengan proyek dengan tugas dan sebagainya seperti itu kan karena banyak hal-hal yang memang harus dia kuasai secara rinci dalam pemikiran berpikir dalam kemampuan berpikir tetapi juga dalam kemampuan komunikasi. Nah, sementara kita mengeluh-elukan keterampilan abad ke-20, keterampilan abad ke-20 itu diantaranya adalah komunikasi, dan komunikasi itu tidak hanya komunikasi lisan, tapi Hmm. juga komunikasi tertulis, dan salah satu bentuk komunikasi ilmiah tertulis itu adalah menulis makalah, menulis paper, dan juga menulis tesis dan sebagainya. Ini kan tidak mudah mengorganisasi pikiran-pikiran dalam satu sistematika yang benar gitu kan dengan penyajian pikiran yang juga runtun dan jelas seperti itu. Itu kan memerlukan juga latihan lagi. Ya, maksud Pak Amit anu ya apa kemampuan di abad 21 kan bukan 20. Iya, Hmm. iya salah satu kemampuan abad 21 itu kan komunikasi. Ya, ya tadi bilang 20 tadi. Jadi ini harus dikoreksi itu maksudnya kemampuan komunikasi itu adalah keniscayaan bagi survival untuk di abad 21 ini. Nah, jadi Iya, sebetulnya kalau semangatnya itu untuk diserahkan kepada jurusan itu sudah baik Pak Ahmed sebetulnya. Tapi persoalannya ya
apa baik, bagus. nah, standarnya Bahkan itu kalau perlu ya. program Oh, kurikulum, bahkan kalau perlu kapasitas. ya, dan yang masalah kan standarnya itu loh. Apa apa kriterianya yang non skripsi bisa dianggap sebagai apa bekal bagi kelulusan orang yang S1 itu misalkan saja. Ini kalau tidak sama sekali kan juga repot. Tapi itu juga ada moral hazardnya saya kira. Perguruan-perguruan tinggi yang suka obral nilai dan juga suka meluluskan orang-orang itu kesempatan itu Pak Ahmed ya saya kira kesempatan untuk Betul, Pak Yanto. Jadi apa tidak bisa. ya ya oke lah ya oke lah. Ya, memang jadi tidak bisa digeneralisasikan begitu saja, tetapi juga banyak masalah teknis yang harus diukur. Ini kan sama seperti magang 20 SK apa 2 semester itu. Ya, Sampai hari ini kan sebetulnya banyak banyak perguruan tinggi mengalami kesulitan. Bagaimana ini evaluasinya gitu kan? ya, Seperti itu. ya, Jadi tidak tidak semudah ngomong dan apa mengatakan sesuatu itu seolah-olah hanya apa melihatnya dari segi kejauhan ya. Dari ya, tapi tidak melihat bagaimana sebetulnya realitas. ya hanya dari segi individual saja itu. Ya oke lah. Saya kira kita sudah lumayan memberikan perspektif Hamid. Mudah-mudahan didengar dan insya Allah kita ketemu lagi Pak Hamid minggu depan Pak Hamid ya. Oke, Loh, iya, mau apa saja. eh, Terima iya, kasih Pak biar Hamid. Pak Yanto juga lebih segar lagi. Tapi Ya, oke. otonomi itu penting, penyerahan kepada anu itu poin yang bagus gitu kan Iya, ya. iya Oleh betul. karena itu juga kebijakan kamus mereka jangan dipaksa, Hmm, silahkan aja lagi kepada apa masing-masing apa universitas gitu. hmm. Iya oke. Udah bagus itu kalau itu bisa. Iya, Jadi iya. otonomi universitas lebih tinggi. Hmm. Iya, ya oke lah. Baiklah Pak Hamid. Terima kasih Pak Hamid ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.